Nah, Bapak semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Namun, Bapak harap supaya anak-anak Bapak boleh mensubscribe channel ini dan mengklik lonceng untuk mendukung channel ini. Oke, terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah mensubscribe-nya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-9, yaitu aku bisa mengasihi orang lain. Nah, bahan Alkitab kita dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Nah, anak-anak Bapak boleh membaca Alkitabnya di rumah ya. Jangan lupa. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada bagian A. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, bukan? Kita membutuhkan orang lain dan Allah telah memberikan banyak orang untuk menolong kita. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar bersyukur untuk semua pertolongan itu. Bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, tentunya dengan cara mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Nah, baik. Kita masuk kepada bagian B, membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang mengasihi sesama. Nah, anak-anak Bapak, kalian boleh membaca Alkitabnya di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, kalau kita perhatikan ayat Alkitab tersebut, di sana dituliskan di dalam Matius 22 ayat 39b dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, di situ ditekankan supaya kita boleh mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, ini adalah kesimpulan dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Nah, kalau hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat itu mengenai mengasihi Tuhan Allah. Nah, anak-anak Bapak, jadi kesimpulan daripada hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10 di sini sudah dijelaskan. Nah, kita harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ayat Alkitab yang baru saja kamu baca menceritakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang untuk mencobai Dia. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat pandai. Sebenarnya mereka sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Salah satu dari mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat?" Dengan bijaksana Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, ini seperti apa yang sudah Bapak katakan tadi, yang menjadi kesimpulan daripada hukum Taurat. Ada kasih yang pertama, yang terutama, yaitu kepada Tuhan, lalu yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Nah, tahukah kamu apa arti kata hukum? Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati. Itu berarti Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Coba kalian baca juga Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di situ tertulis bahwa Allah memberi perintah kepada manusia untuk saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi manusia. Orang yang saling mengasihi akan dikenal sebagai murid Allah. Nah, anak-anak Bapak, siapa yang mau menjadi murid Tuhan? Ayo. Nah, Bapak rasa semuanya kita mau menjadi murid Tuhan.
Oleh sebab itu kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, kata perintah menunjukkan bahwa manusia diminta untuk melakukan perbuatan yang sesuai kehendak Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Nah, lihatlah betapa Allah sangat ingin manusia saling mengasihi. Berulang kali Allah mengingatkan manusia untuk saling mengasihi. Bukan saja Allah, tetapi juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Ayo mengingat perintah Allah untuk saling mengasihi. Oke, nah yang menjadi tugas anak-anak Bapak di rumah, ya, di dalam kegiatan 2, membuat buku saku dengan berjudul Perintah Baru. Nah, di sini sudah ada gambar yang akan digunting di lampiran 1 ini. Nah, anak-anak Bapak boleh nanti di rumah untuk memfotokopinya. Setelah difotokopi, nanti anak-anak Bapak boleh menggunting dengan membuat buku saku dengan cara melipat, ya. Nah, anak-anak Bapak harus sesuai dengan urutan, ya, urutan daripada gambar tersebut, perintah tersebut. Nah, tentunya anak-anak Bapak boleh mengurutkan dimulai dari perintah baru Yohanes 13 ayat 34. Nah, setelah itu masuk kepada gambar yang pertama, yaitu gambar Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu masuk kepada gambar yang selanjutnya. Nah, begitu ya anak-anak Bapak, dilipat dan nantinya dihektarkan di buku agamanya. Ya, dihektarkan di buku agamanya. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti masuk, nah, Bapak boleh melihat tugas kalian yang sudah kalian hektarkan di buku tulis agama kalian. Nah, setelah nanti masuk di kelas, Bapak akan periksa, ya, hasil daripada tugas kalian ini, ya, anak-anak Bapak. Oke. Nah, kalau begitu, ini yang menjadi tugas kita hari ini. Bapak harap supaya anak-anak Bapak semuanya boleh mengerjakannya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah, serta membantu orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Bapak semuanya. Shalom.